Hai bunda-bunda cantik, apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu bahagia. Bunda-bunda, mau tahu nggak tentang informasi tentang persalinan? Kalau mau tahu, yuk sama-sama kita lihat dan kita buka link Watak Keramian, yakni link Wadah Tatakunan Kesehatan Remaja, Ibu dan Anak. Nah, saat ini Bunda masuk dalam link Baper, yakni Betakun Persalinan, yang disusun oleh saya sendiri, Risa Enikosia SST dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Profesi Kebidanan. Nah, persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37 sampai 42 minggu, di mana janin dilahirkan secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Terus, apa sih tanda-tanda persalinan? 1. Perut mulus-mulus yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. 2. Keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. 3. Keluar air-air atau cairan ketuban dari jalan lahir. Apa saja sih kebutuhan dasar pada ibu bersalin? Nah, kebutuhan bunda-bunda yang perlu dicari adalah kebutuhan fisik dan dukungan psikologis. 1. Asuhan fisik dan psikologis. 2. Kehadiran seorang pendamping secara terus-menerus. 3. Pengurangan rasa sakit. 4. Penerimaan atas sikap dan perilakunya. 5. Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Untuk kebutuhan makanan dan cairan pada bunda-bunda yang hamil, perlu adanya makanan padat, tidak boleh diberikan selama persalinan aktif. Oleh karena makanan padat lebih lama tinggal dalam lambung daripada makanan cair, sehingga proses pencernaan lebih lambat selama persalinan. Untuk kebutuhan eliminasi, yaitu seperti kandung kemih harus dikosongkan setiap 2 jam selama proses persalinan. Bila pasien mengatakan ingin BAB, bidan harus memastikan kemungkinan adanya tanda dan gejala masuk pada kala 2. Bunda-bunda tahu nggak posisi nyaman saat persalinan? Ada posisi jongkok dan berdiri, terus posisi berbaring, ada posisi merangkak, dan posisi duduk. Persiapan sebelum bersalin, apa saja sih? Persiapannya antara lain, berlatih prenatal yoga secara rutin, gali informasi seputar melahirkan dari internet dan referensi lainnya. Kemudian bunda juga ikut kelas prenatal untuk melatih teknik pernapasan. Kemudian lakukan tur rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat bunda akan melahirkan. Pusatkan perhatian dan pikiran pada hal-hal yang menyenangkan. Terus mempersiapkan alat transportasi persalinan dan tentukan pendamping persalinan serta calon donor darah. 5 teknik persalinan. 1. Persalinan perpaginam. Apa itu? Dalam persalinan perpaginam, bayi lahir melalui jalan lahir di bahasa keseharian disebut melahirkan normal. 2. Secara kaisar. Cara persalinan bayi melalui sayatan bedah di perut dan rahim ibu dalam keadaan tertentu. Operasi sesar dijadwalkan sebelumnya. Dalam beberapa kondisi, operasi sesar ditempuh secara respon terhadap komplikasi yang tak terduga. 3. Vaginal birth after cesarean. Diperkirakan 75% wanita yang mencoba FBIJ berhasil melahirkan melalui vagina, tetapi perlu diingat bahwa hal ini perlu disesuaikan dengan kondisi bunda. 4. Ekstraksi vakum. Tim medis akan menggunakan vakum ke kepala bayi untuk memandu bayi keluar ke jalan lahir. 5. Forceps. Bayi akan dikeluarkan menggunakan forceps atau alat berbentuk seperti sendok besar atau penjepit untuk membantunya keluar dari jalan lahir. Tanda bahaya pada persalinan. Perdarahan lewat jalan lahir, tali pusat atau tangan bayi menumbung, ibu tidak kuat mengedan, atau ibu mengalami kejang, bisa air ketuban keruh dan berbau, atau ibu gelisah dan kesakitan hebat. Bila ditemukan tanda-tanda ini, bunda-bunda disarankan sesegera mungkin datang ke rumah sakit. Pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud bisa di puskesmas, bidan praktek mandiri, klinik bersalin, dan rumah sakit. Dengan bersalin di Payankes dan ditolong oleh nakes akan mempercepat akses ibu dan bayi dalam mencapai penanganan yang adekuat apabila terjadi komplikasi. Nah, manfaat bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama, ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Kemudian, ibu dan bayi mendapatkan penanganan sesegera jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi atau masalah dalam proses persalinan. Kemudian, bayi mendapatkan IMD, inisiasi menyusu dini. Terus, bayi juga mendapatkan seluruh perawatan yang diperlukan termasuk imunisasi. Kemudian, ibu dapat memperoleh pelayanan KB sesegera setelah melahirkan. Terus, dapat menggunakan JKN atau KIS jam persal untuk pembiayaan. Dan terakhir, mendapatkan kartu keterangan kelahiran untuk pengurusan akte kelahiran anak. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan? 1. Tanyakan pada bidan atau dokter kapan tanggal perkiraan persalinan. 2. Persiapkan perlengkapan ibu dan bayi dalam satu tas. 3. Persiapkan calon pendonor darah, bisa lebih dari 1. 4. Mempersiapkan kendaraan atau ambulans desa. 5. Persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan kebutuhan lainnya. 6. Persiapkan dokumen penting KTP suami dan istri, kartu JKN, KIS, buku KIA. 7. Persiapkan rencana metode kontrasepsi atau KB setelah melahirkan. Melahirkan si kecil adalah momen yang mungkin tidak akan pernah dilupakan seorang ibu. Maka marilah mempersiapkan persalinan dengan mantap agar bayi lahir sehat dan ibu selamat. Nah, ayo bunda-bunda, tunggu apa lagi? Mari periksa kehamilan sejak dini ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.